Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, 11 TKP 4. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang Permendagri nomor 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Bab 1. Ketentuan umum. Pasal 1. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan 1. Pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, dan wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. 2. Kepala daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, wali kota bagi daerah kota. 3. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah. 4. Pengelolaan barang milik daerah selanjutnya disebut pengelolaan adalah pejabatan yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah. 5. Pembantu pengelolaan barang milik daerah selanjutnya disebut pembantuan pengelolaan adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada situasi kerja perangkat daerah. 6. Penggunaan barang milik daerah selanjutnya disebut penggunaan adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan milik daerah. 7. Kuasa penggunaan barang milik daerah adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh penggunaan untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. 8. Penyimpanan barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. 9. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja. 10. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku penggunaan barang. 11. Unit kerja adalah bagian SKPD selaku kuasa pengguna barang. 12. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah yang menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. 13. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang, daerah, dan jasa. 14. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan atau mengirim barang milik daerah dari gudang ke unit kerja pemakai. 15. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan menghasilkan guna. 16. Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administrasi, dan tindakan upaya hukum. 17. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna atau kuasa pengguna dalam mengelola dan menata usahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. 18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama, pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. 19. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. 20. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola. 21. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak
atau pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. 22. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh milik lain dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir di jangka waktu. 23. Bangun seraguna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 24. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan atau kuasa pengguna atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasanya. 25. Pemindahan tangan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihimbangkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah. 26. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 27. Tukar menukar barang milik daerah atau tukar guling adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat antar menerima penggantian dalam bentuk barang sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. 28. Himba adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat antar pemerintah daerah atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian. 29. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya. 30. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 31. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. 32. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang seleksi didasarkan pada data atau fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode atau teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. 33. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna. 34. Daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa pengguna. 35. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, ruang dinas, kendaraan dinas, dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi. 36. Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi, dan kualitas dalam satu periode tertentu. Pasal 2. Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara. Pasal 3. 1. Barang milik daerah meliputi A. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APDB, dan B. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi A. Barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan atau yang sejenis. B. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak. C. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang. Atau D. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 4. 1. Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional kepastian hukum
transparansi dan keterbukaan, efisiensi dan akuntabilitas, dan kapasitas nilai. 2. Pengelolaan barang milik daerah meliputi A. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, B. Pengadaan, C. Penerimaan, penyampaian dan penyaluran, D. Penggunaan, E. Penatausahaan, F. Pemanfaatan, G. Pengamanan dan pemeliharaan, H. Penilaian penghapusan, J. Pemindah tanganan, K. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, I. Pembiayaan, dan M. Tuntutan ganti rugi. Bab 2. Pejabat pengelola barang milik daerah. Pasal 5. 1. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. 2. Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat 1, kepala daerah dibantu oleh A. Sekretaris daerah selaku pengelola, B. Kepala biro atau bagian perlengkapan atau umum atau unit pengelola barang milik daerah selaku pembantu pengelola, C. Kepala SKPD selaku pengguna, D. Kepala unit pelaksana teknis daerah selaku kuasa pengguna, E. Penyimpan barang milik daerah, dan F. Pengurus barang milik daerah. Pasal 6. 1. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah mempunyai wewenang A. Menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah, B. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahantanganan tanah dan bangunan, C. Menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah, D. Mengajukan usul pemindahantanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, E. Menyetujui usul pemindahantanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya, dan F. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan. 2. Sekretaris daerah selaku pengelola berwenang dan bertanggung jawab A. Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah, B. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan milik daerah, barang milik daerah, C. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan atau perawatan barang milik daerah, D. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh kepala daerah, E. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah dan melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah. 3. Kepala biro atau bagian perlengkapan atau umum atau unit pengelola barang milik daerah yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang pada masing-masing SKPD. 4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab A. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya kepada kepala daerah melalui pengelola, B. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada kepala daerah melalui pengelola, C. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya, D. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya. E. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. F. Mengajukan usul pemindahantanganan barang milik daerah berupa tanah atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan barang milik daerah selain tanah atau bangunan kepada kepala daerah melalui pengelolaan. G. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dipimpinnya. H. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya. I. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna sementara atau LBPS dan laporan barang pengguna tahunan atau LBPT yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola. 5. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah selaku kuasa pengguna barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab. A. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada
Kepala Satuan Kerja perangkat daerah yang bersangkutan. B. Melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. C. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya. D. Mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. E. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya. F. Menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna sementara dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala Satuan Kerja perangkat daerah yang bersangkutan. 6. Menyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna atau kuasa pengguna. 7. Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna atau kuasa pengguna. Bab 3. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Pasal 7. 1. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran suatu kerja perangkat daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada. 2. Perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan memperhatikan data barang yang ada dalam pemakaian. 3. Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 dan ayat 2, pedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan standar harga yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 4. Peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dijadikan acuan dalam menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah. 5. Rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-masing satuan kerja perangkat daerah sebagai bahan penyusunan rencana APBD. Pasal 8. Pengelolaan bersama penggunaan bahas usul rencana kebutuhan barang milik daerah atau rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah masing-masing SKPD tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna dan atau pengelolaan untuk ditetapkan sebagai rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah. Pasal 9. 1. Setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelolaan penyusun daftar kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah. 2. Daftar kebutuhan milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Pasal 10. Kepala biro atau bagian pelengkapan atau umum atau unit pengelolaan barang milik daerah sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai tim pemerintah daerah dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bab 4. Pengadaan. Pasal 11. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, dan terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Pasal 12. 1. Pengadaan barang atau jasa pemerintahan daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang atau jasa pemerintahan daerah. Pasal 2. Kedua, panitia pengadaan barang atau jasa pemerintahan daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 3.
Kepala daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada SKPD untuk membentuk panitia pengadaan barang atau jasa. Pasal 13, 1. Pengadaan barang atau jasa pemerintahan daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor 2. Pengadaan barang atau jasa pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan menganut asas keseragaman ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Pasal 14. 1. Realisasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13. Dilakukan pemeriksaan oleh panitia pemeriksaan barang atau jasa pemerintahan daerah. 2. Panitia pemeriksaan barang atau jasa pemerintah daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 3. Kepala daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD untuk membentuk panitia pemeriksa barang atau jasa. Pasal 15. 1. Pengguna membuat laporan hasil pengadaan barang atau jasa pemerintah daerah kepada kepala daerah melalui pengolah. 2. Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilengkapi dokumen pengadaan barang atau jasa. Bab 5. Penerimaan dan penyaluran. Pasal 16. 1. Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang. 2. Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah. 3. Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan. Pasal 17. Hasil pengadaan barang milik daerah tidak bergerak diterima oleh kepala SKPD, kemudian melaporkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan penggunaannya. 2. Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah diperiksa oleh panitia pemerintahan barang daerah dengan membuat berita acara pemeriksaan. Pasal 18. 1. Panitia penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2. Bertugas memeriksa, meneliti, dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam surat pemerintahan kerja atau kontrak atau perjanjian dan dibuat berita acara pemeriksaan. 2. Berita acara sebagai disebut ayat 1 dipergunakan sebagai salah satu syarat pembayaran. Pasal 19. 1. Pemerintahan daerah menerima barang dari penuh kewajiban pihak ketiga berdasarkan perjanjian dan pelaksanaan dari suatu janji tertentu. 2. Pemerintahan daerah dapat menerima barang dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf, dan penerimaan dari masyarakat. 3. Penyerahan dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2. 4. Pengelola atau pejabat yang ditunjuk mencatat, memantau, dan aktif melakukan penagihan kewajiban pihak ketiga sebagai dimaksud pada ayat 1 dan 2. 5. Hasil penerimaan sebagaimana maksud pada ayat 1 dan ayat 2 dicatat dalam daftar barang milik daerah. Pasal 20. 1. Penyaluran barang milik daerah oleh penyimpanan barang dilaksanakan atas dasar surat perintah pengeluaran barang atau SPPB dari pengguna atau kuasa pengguna diserta dengan berita acara serah terima. 2. Pengguna wajib melaporkan stok dan sisa barang kepada pengelola melalui pembantu pengelola. 3. Penguasa wajib melaporkan stok atau sisa barang kepada pengguna. Pasal 21. Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Pasal 22. 1. Status penggunaan barang milik daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 2.
Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan tata cara sebagai berikut. A. Pengguna melaporkan barang milik daerah yang diterima kepada pengelola disertai dengan usul penggunaannya. Dan B. Pengelola meneliti usul penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A untuk ditetapkan status penggunaannya. Pasal 23. 1. Penetapan status penggunaan tanah dan atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan atau bangunan digunakan untuk keperluan dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi penggunaan dan atau kuasa pengguna. Pasal 24. Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok atau fungsi SKPD bersangkutan dengan kepala daerah dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan atau bangunan dimaksud. 2. Tanah dan atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lain. Bab 7 Penatausahaan bagian pertama pembukaan pasal 25. 1. Penggunaan atau kuasa penggunaan melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang penggunaan, daftar barang kuasa penggunaan menurut penggolongan dan kodifikasi barang. Kedua, pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimuat dalam kartu inventaris barang A, B, C, D, E, dan F. 3. Pembantu pengelolaan melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam daftar barang milik daerah. Pasal 25. 1. Penggunaan kuasa penggunaan menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan bangunan. Kedua, pengelolaan penyimpanan seluruh dokumen kepemilikan tanah dan bangunan milik pemerintah daerah. Bagian kedua, inventarisasi pasal 27. 1. Pengelolaan dan penggunaan melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 tahun sekali untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah. Kedua, pengelolaan bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah. Ketiga, pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 4. Sensus barang milik daerah, provinsi, kabupaten, kota dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. 5. Penggunaan menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3 bulan setelah selesainya sensus. 6. Pembantu pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah. 7. Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Bagian ketiga pelaporan pasal 28. 1. Penggunaan atau kuasa penggunaan menyusun laporan barang sementara dan tahunan. 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada kepala daerah melalui pengelola. Ketiga, membantu pengelolaan menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menjadi laporan barang milik daerah. Pasal 29. 2. Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 3 digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah daerah. 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan secara berjenjang. Pasal 30. Untuk memudahkan pendaftaran dan pencatatan serta pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal 27 dan pasal 28. Mempergunakan aplikasi sistem informasi manajemen barang daerah SIMBADA. Bab 8. Pemanfaatan bagian pertama kriteria pemanfaatan. 1. Pasal 31. 1. Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah
dan atau penggunaan selain tanah dan atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola. 2. Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan kepala daerah. 3. Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola. 4. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara atau daerah dan kepentingan umum. Bagian kedua untuk pemanfaatan. Pasal 32. Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa A. Sewa, B. Pinjam pakai, C. Kerjasama pemanfaatan, dan D. Bangunan guna, serah, dan bangun serah guna. Bagian ketiga sewa. Pasal 33. 1. Barang milik daerah dan barang bergerak maupun tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah. 2. Barang milik daerah yang disewakan tidak berubah status kepemilikan barang daerah. 3. Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari kepala daerah. 4. Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan atau bangunan selain tanah dan atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola. 5. Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang. 6. Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa yang sekurang-kurangnya memuat A. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian, B. Jenis, luas, dan jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu, C. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan, dan D. Persyaratan lain yang dianggap perlu. 7. Hasil penerimaan sewa disetor ke kas daerah. Pasal 34. 1. Pemanfaatan barang milik daerah selain disewakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dapat digunakan retribusi. 2. Retribusi atas pemanfaatan atau penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan daerah. Bagian keempat, pinjam pakai. Pasal 35. 1. Barang milik daerah baik berupa tanah dan atau bangunan maupun selain tanah dan atau bangunan dapat dipinjam pakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan maupun selain tanah dan atau bangunan dilaksanakan dalam pengelola setelah mendapat persetujuan kepala daerah. 3. Barang milik daerah dipinjam pakaikan tidak merubah status kepemilikan barang daerah. 4. Jangka waktu pinjam pakai milik daerah paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang. 5. Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat A. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian, B. Jenis, luas, dan jumlah barang yang dipinjamkan, C. Jangka waktu peminjaman, D. Tanggung jawab peminjam dan atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman, dan E. Persyaratan lain yang dianggap perlu. Bagian kelima, kerjasama pemanfaatan. Pasal 36. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka A. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah, B. Meningkatkan penerimaan daerah. Pasal 37. 1. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sebagai berikut. A. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan atau bangunan yang sudah diserahkan dan pengguna pada pengelola. B. Kerjasama pemanfaatan atas bagian tanah atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna. C. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah atau bangunan. 2. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pasal ayat 1 huruf A dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapatkan persetujuan kepada daerah. 3. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan C dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapatkan persetujuan pengelola.
Pasal 371 kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Tidak tersedianya atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional atau pemeliharaan atau perbaikan yang perlu dilakukan terhadap barang milik daerah dimaksud. B. Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender atau lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 peserta atau peminat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjang langsung. C. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerja selama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh kepala daerah. D. Pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasianan. 2. Biaya pengkajian, penelitian, penaksiran, dan pengumuman tender atau lelang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. 3. Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian konsultan pelaksana atau pengawas dibebankan kepada pihak ketiga. 4. Selama jangka waktu pengoperasianan, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan. 5. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan yang paling lama 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan diperpanjang. Pasal 39. Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, kepala daerah menetapkan status penggunaan atau pemanfaatan atas tanah dan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian ke-6, bangun guna serah. Bagian ke-6, bangun guna serah. Pasal 41, bangun guna serah barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, pemerintah daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi. 2. Tanah milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada kepala daerah. Dan 3. Tidak bersedia dana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud. 2. Bangun guna serah barang milik daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pengelolaan setelah mendapat persetujuan kepala daerah. Pasal 41. 1. Penetapan mitra bangun guna serah dilaksanakan melalui tender atau lelang dengan mengikuti sertakan sekurang-kurangnya 5 peserta atau peminat. 2. Mitra bangun guna serah yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut. A. Membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh kepala daerah. B. Tidak menjamin, menggadaikan atau memindahtangankan objek bangun guna serah. Dan C. Memelihara objek bangun guna serah. 3. Objek bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B berupa sertifikat hak pengelolaan milik pemerintahan daerah. 4. Objek bangun serah berupa tanah dan atau bangun tidak boleh dijadikan jaminan dan atau diagunkan. 5. Hak guna bangunan di atas hak pengelolaan milik pemerintah daerah dapat dijadikan jaminan dan diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Jangka waktu bangun guna serah paling lama 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani. 7. Bangun guna serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian, objek bangun guna serah, jangka waktu bangun guna serah, hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian,
dan persyaratan lain yang dianggap perlu. 8. Izin mendirikan bangun guna serah atas nama pemerintah daerah. 9. Biaya pengkajian, penelitian, dan pengumuman tender dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. 10. Biaya yang berkenankan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian konsultan pelaksana dibebankan pada pihak pemenang. 11. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun guna serah terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh kepala daerah. Pasal 43. Penetapan mitra bangun serta guna dilaksanakan melalui tender atau lelang dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 peserta. Mitra bangun seraguna yang telah diterapkan selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi syaratan: A. Membayar kontribusi ke kas daerah. B. Menjaminkan, menggadaikan, dan menandatangani objek bangun seraguna. C. Memelihara objek bangun seraguna. 3. Objek bangun seraguna sebagainya dimaksud pada ayat 2 huruf B berupa sertifikat hak pengelola milik pemerintah daerah. 4. Objek bangun seraguna berupa tanah tidak boleh dijadikan jaminan. 5. Hak guna bangun di atas hak pengelola milik pemerintah daerah. 6. Jangka waktu bangun seraguna paling lama 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani. 7. Bangun seraguna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat A. Pihak-pihak yang terikat. B. Objek bangun seraguna. C. Jangka waktu bangun seraguna. D. Hak dan kewajiban para hak yang terikat dalam perjanjian. E. Persyaratan lain yang dianggap perlu. 8. Izin mendirikan bangun seraguna guna atas nama pemerintah daerah. 9. Biaya pengkajian. 10. Biaya yang berkenan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusun surat. Pasal 44. Bangun serah guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Mitra bangun seraguna harus menyerahkan hasil bangun seraguna kepada kepala daerah setelah selesainya pembangunan. B. Mitra bangun seraguna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian. Dan C. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun seraguna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh kepala daerah. Bab 9. Pengamanan dan pemeliharaan. Bagian pertama, pengamanan. Pasal 45. 1. Pengelolaan, penggunaan dan atau penguasaan penggunaan wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. 2. Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut. A. Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukaan, inventarisasi, pelaporan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan. B. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang. C. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas. Selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan. D. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan. Pasal 46. 1. Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah daerah. 2. Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah.
3. Barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah. Pasal 47, barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian kedua, pemeliharaan. Pasal 48, 1. Pembantu pengelola, pengguna dan atau kuasa pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada di bawah penguasaannya. 2. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah. 3. Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 49, 1. Penggunaan dana atau kuasa pengguna wajib membuat daftar hasil pemeliharaan barang dan melaporkan kepada pengelola secara berkala. 2. Pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 tahun anggaran. 3. Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dijadikan sebagai badan evaluasi. Bab 10. Penilaian. Pasal 50. Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan rencana pemerintah daerah pemanfaatan dan pemindahan barang milik daerah. Pasal 51. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah SAP. Pasal 52. 1. Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala daerah dan dapat melibatkan penilaian independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset. 2. Penilaian barang milik daerah berupa tanah atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan nilai jual objek pajak. 3. Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bab 11. Penghapusan. Pasal 53. Penghapusan barang milik daerah meliputi A. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan atau kuasa pengguna, dan B. Penghapusan dari daftar barang milik daerah. Pasal 54. 1. Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf A dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna dana atau kuasa pengguna. 2. Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 huruf B dilakukan dalam hal barang milik daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain. 3. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan keputusan pengelola atas nama kepala daerah. 4. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dengan keputusan kepala daerah. Pasal 55. 1. Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud A. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan, atau B. Alasan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari pengelola setelah mendapat persetujuan kepala daerah. 3. Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaporkan kepala daerah. Bab 12. Pemindah tanganan. Pasal 56. 1. Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah. 2. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. 3. Barang milik daerah yang dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dilakukan melalui A. Pelelangan umum atau pelelangan terbatas, dan atau B. Disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain. 4. Hasil pelelangan umum atau pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat 3 huruf A disetorkan kas daerah. Bagian pertama, bentuk-bentuk pemindah tanganan dan persetujuan. Pasal 57. Bentuk-bentuk pemindah tanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah meliputi
A. Penjualan, B. Tukar menukar, C. Hibah, dan D. Penyertaan modal pemerintah daerah. Pasal 58. 1. Pemindahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ditetapkan dengan keputusan kepala daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk A. Tanah dan atau bangunan, dan B. Selain tanah dan atau bangunan yang bernilai lebih dari 5 miliar rupiah. Pemindahan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila A. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota, B. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran, C. Diperuntukkan bagi pegawai negeri, D. Diperuntukkan bagi kepentingan umum, dan E. Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. Pasal 59. Pemindahan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 2 ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Pasal 60. Pemindahan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai sampai dengan 5 miliar rupiah dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan kepala daerah. Bagian kedua, penjualan. Pasal 61. 1. Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan A. Untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau ide dan secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual, dan C. Sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang kecuali dalam hal-hal tertentu. 3. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara, penjualan rumah golongan 3, dan barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola. 4. Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Paragraf 1. Penjualan kendaraan perorangan dinas. Pasal 62. Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 3 huruf A dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh pejabat negara yang berumur 5 tahun lebih dapat dijual 1 unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir. Paragraf 2. Penjualan kendaraan dinas operasional. Pasal 63 penghapusan atau penjualan kendaraan dinas operasional. 1. Penghapusan penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari A. Kendaraan dinas operasional, dan B. Kendaraan dinas operasional khusus atau lapangan. 2. Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A yang berumur 5 tahun lebih dapat dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah. 3. Kepala daerah menetapkan lebih lanjut umur kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing. 4. Penjualan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah. 5. Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Pasal 64. 1. Penghapusan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 1 huruf B yang telah berumur 10 tahun lebih. B. 2. Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 1 huruf B dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 3. Penjualan atau penghapusan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 1 sudah ada kendaraan pengganti atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3. Penjualan rumah dinas daerah. Pasal 65. Kepala daerah menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Penggolongan rumah dinas daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari A. Rumah dinas daerah golongan 1 atau rumah jabatan, B. Rumah dinas daerah golongan 2 atau rumah instansi, dan C. Rumah dinas daerah golongan 3 atau perumahan pegawai. Pasal 66. 1. Perumahan dinas daerah golongan 1 yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi atau sudah ada penggantian lain dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan 2. 2. Rumah dinas daerah golongan 2 dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas golongan 3 kecuali yang terletak di suatu kompleks perkantoran. 3. Rumah dinas daerah golongan 2 dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan 1 untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan. Pasal 67. Rumah dinas daerah yang dapat dijual belikan atau disewakan dengan ketentuan A. Rumah dinas daerah golongan 2 yang telah dirubah golongannya menjadi rumah dinas golongan 3. B. Rumah dinas daerah golongan 2 yang telah berumur 10 tahun atau lebih. C. Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. D. Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni yang pemegang surat izin penghunian yang dikeluarkan oleh kepala daerah. E. Rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa. Dan F. Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak memiliki oleh pemerintah daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 68. Penjualan rumah dinas daerah golongan 3 beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh panitia penaksir dan panitia penilai yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah. 2. Penjualan rumah dinas daerah golongan 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 3. Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di sektor kekas daerah. Pasal 69. Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris barang milik daerah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah setelah harga penjualan atas tanah dan bangunan dilunasi. Paragraf 4. Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan dengan ganti rugi. Pasal 70. 1. Pemindah tanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi dapat diproses dengan pertimbangan penguntungan daerah. 2. Perhitungan perkiraan tanah, nilai tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan memperlihatkan nilai jual objek pajak dan harga umum setempat yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah atau dapat dilakukan oleh lembaga independen yang bersertifikat di bidang penilaian aset. 3. Proses pelepasan hak tanah dan atau bangunan sebagai yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan pelelangan. Pasal 71. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 70 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kafling perumahan pegawai negeri. 2. Kebijakan pelepasan hak atas tanah kafling untuk pegawai negara ditetapkan oleh kepala daerah. Paragraf 5. Penjualan barang milik daerah selain tanah dan bangunan. Ketentuan penutup. Pada saat berlakunya peraturan menteri ini, maka keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 152 tahun 2004 tentang pedoman pengelolaan barang daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 91 Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2007 oleh Menteri Dalam Negeri Haji Muhammad Ma'ruf SE. Sekian video pembahasan dari kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.